Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan tunduk di tangan Chelsea dengan skor telak 3-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Babak pertama dimulai, Milan mencoba untuk membangun serangan melalui sisi kiri, tetapi lini pertahanan Chelsea sangat disiplin dalam memutus serangan Diavolo. Duet lini tengah yang diisi oleh Luka Modric dan Christian Komoto juga selalu mendapatkan pressing ketat dari para gelandang lawan. Kedua tim yang sama-sama bermain terbuka mulai saling bertukar serangan dan pressing ketat, tetapi The Blues terlihat lebih nyaman memegang bola. Menjelang berakhirnya babak pertama, Joao Pedro yang menerima umpan dari Moise Caicedo mampu menaklukkan kiper Lorenzo Toriani. Skor berubah menjadi 1-0 dan bertahan hingga turun minum. Babak kedua dimulai, fans Rossoneri langsung dikejutkan dengan gol kedua dari Pedro pada menit ke-46 yang memanfaatkan umpan silang matang dari Pedro Neto. Skor berubah menjadi 2-0. Hanya 5 menit berselang, giliran Caicedo yang memaksa Toriani kembali memungut bola dari gawangnya setelah dia melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Milan memang mulai mengambil alih permainan untuk mengejar defisit gol, tetapi para pemain Xabi Alonso benar-benar bermain sangat disiplin. Masuknya Samuel Ricci yang mendampingi Ardun Jasari cukup membuat lini tengah Milan mendapatkan angin segar, tetapi skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Ruben Amorim mengakui bahwa timnya kesulitan dan dia siap ambil keputusan untuk setiap pemain di dalam tim. Amorim berbicara kepada Sky setelah peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan yang sulit saat menghadapi Chelsea di Stadion Gelora Bung Karno. Berikut komentar pelatih AC Milan itu disampaikan melalui Milan News. Kami tahu kami akan sedikit kesulitan, tapi kami ingin menghadirkan tantangan semacam ini kepada para pemain kami. Mereka tahu caranya bertahan sebagai tim, bermain 1 lawan 1 dan high pressing. Kami tidak akan pernah menekan seperti ini melawan tim seperti Chelsea, tapi kami di sini untuk mempersiapkan kemenangan di pertandingan kompetitif pertama musim ini dan memberikan kepercayaan pada para pemain kami. Kami juga punya tempat untuk pemain muda di tim dan kami berada di jalur yang tepat untuk menempatkan tim dalam posisi memenangkan pertandingan kompetitif pertama musim ini. Ya, tentu saja kami akan membuat beberapa keputusan tentang para pemain kami. 2 minggu terakhir ini sangat positif, tapi kami punya skuad yang besar. Kami akan membuat keputusan itu minggu ini, ungkapnya. Lorenzo Toriani tampil cukup bersinar di pramusim dan Ruben Amorim harus ambil sikap menurut sebuah laporan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Mike Mignon masih dalam masa cuti setelah membela timnas Prancis di Piala Dunia dan Toriani yang menggantikannya tampil luar biasa di pramusim. Di Glasgow, dia kebobolan 2 gol karena 2 kesalahan dari rekan satu timnya, tetapi ya pada akhirnya pertandingan berakhir kan skor 2-2. Dalam derby melawan Inter, Toriani tampil sangat tenang dan kualitasnya di bawah Mister tentu saja akan sangat berguna bagi Amorim. Dia melakukan penyelamatan yang luar biasa menjelang berakhirnya pertandingan dan dia juga mampu menahan tendangan keras dari Hakan. Musim lalu dia diproyeksikan akan mengisi tempat di skuad utama di belakang Mignon, tetapi Matteo Pittarella lebih sering dipanggil Massimiliano Allegri. Jelas posisi kiper ketiga atau bermain di Serie D untuk Futuro tidak akan membuatnya puas, sehingga harus ada keputusan besar yang segera harus diambil oleh pelatih asal Portugal itu. Ismail Bennacer mengucapkan pesan perpisahan yang emosional kepada AC Milan setelah resmi berpisah. Bennacer sampaikan salam perpisahan kepada Diavolo melalui akun Instagram pribadi miliknya dengan sebuah video yang menampilkan beberapa momen terbaik bersama Milan. Berikut pesan dari mantan gelandang Rossoneri itu. Halo para penggemar AC Milan, tahun lalu aku mengucapkan selamat tinggal kepadamu tanpa menyangka bahwa kata-kata itu akan berakhir menjadi perpisahan. Tidak ada yang bisa menghapus kenangan yang dibangun di sini selama lebih dari 5 tahun. Aku mengenakan jersey ini dengan bangga, penuh semangat dan tekad bersama rekan-rekan yang luar biasa dan didukung oleh kasih sayang tanpa syaratmu. Memenangkan Scudetto dengan jersey ini akan selamanya menjadi salah satu kenangan terindah dalam karir saya. Bermain di San Siro di hadapan Anda semua juga merupakan salah satu kehormatan terbesar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menemani saya dalam perjalanan ini. Rekan satu tim saya, berbagai staf, karyawan klub dan semua yang telah berkontribusi membuat petualangan ini begitu istimewa. Sebuah pikiran khusus untuk kalian, para penggemar Rossoneri yang cinta dan dukungan yang akan selamanya terukir di hati saya. Kalian yang membuat Milan menjadi klub yang begitu unik. Aku berharap jalan kita bisa bertemu lagi karena jauh di dalam hati saya aku merasa bahwa kisah kita masih belum benar-benar selesai. Terima kasih untuk segalanya. Forza Milan always, ungkapnya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini.
AC Milan kembali dikaitkan dengan Roni Bargi yang sekarang telah diizinkan pergi oleh Barcelona menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa meskipun baru-baru ini muncul laporan yang menyatakan bahwa dia ingin bertahan, tetapi Rafael Leao tampaknya akan tetap dilepas musim panas ini. Hal ini akan terrealisasi jika ada tawaran sebesar 50 juta euro hadir di atas meja negosiasi dan klub tampaknya tidak ingin menurunkan tuntutan mereka. Diavolo mulai mengamati beberapa nama sebagai pengganti potensial penyerang Portugal itu dan Roni adalah salah satunya. Fabrizio Romano melalui akun media sosial miliknya menyatakan bahwa Barcelona sekarang terbuka untuk melepas sang pemain dengan skema pinjaman dan opsi pembelian, tetapi mereka menginginkan klausul buyback. Sebelumnya Rossoneri telah mencoba untuk merekrut sang pemain pada musim panas sebelumnya, tetapi Barca yang justru sukses mengamankan jasanya dari Copenhagen. Laporan tersebut menambahkan bahwa saat ini belum ada kontak, tetapi pemain 20 tahun itu jelas menjadi salah satu nama yang paling disukai oleh Milan. Ruben Amorim tampaknya akan menjual Yusuf Fofana dan Fikayo Tomori setelah kekalahan melawan Chelsea menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Amorim telah mengabaikan Fofana dan Tomori dalam pertandingan melawan Chelsea. Meskipun banyak pemain yang telah diberikan kesempatan, bek timnas Inggris dan gelandang timnas Prancis itu hanya duduk di bangku cadangan untuk menyaksikan rekannya bermain. Keputusan Amorim sepertinya sudah bulat, sehingga kedua pemain itu harus mulai mencari pelabuhan baru pada musim panas kali ini. Penjualan Tomori bisa berguna untuk memberikan ruang pada lini belakang dengan pelatih asal Portugal itu menginginkan sosok pemimpin, pemain yang kuat, membangun serangan dari belakang dan memiliki pengalaman internasional. Di sisi lain, keputusan untuk Fofana tampaknya telah dibuat dalam diskusi dalam beberapa hari terakhir dan Almstad menilai bekantan gelandang Monaco itu tidak kurang dari 20 juta euro. Sejauh ini Crystal Palace adalah tim terdepan yang memimpin perburuan dari Inggris, tetapi Marseille juga menginginkannya. AC Milan harus mengevaluasi dengan cerdas setelah mereka kalah telak dari Chelsea menurut sebuah laporan. Pepe Di Stefano yang menyaksikan pertandingan secara langsung di Jakarta berbicara tentang penilaiannya terhadap pertandingan tersebut. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Menurut saya, kita perlu memisahkan beberapa hal dari pertandingan hari ini. Banyak eksperimen yang dilakukan. Selain Luka Modric, semua pemain yang perlu diuji pun dimasukkan ke lapangan. Banyak pemain muda diantaranya babak pertama dan yang kedua. Dan bagi Milan, pertandingan hari ini perlu dipertimbangkan dengan cerdas. Jelas bahwa hal ini membuat kita berpikir sejenak. Jelas ada hal-hal yang perlu ditinjau. Jelas bahwa level tim perlu dinaikkan. Amorim sudah menjelaskan ketika mengatakan bahwa keputusan akan diambil minggu depan. Seolah mengatakan hari ini adalah ujian dan ada yang lulus dan ada yang tidak. Mereka akan mengirim pemain dengan status pinjaman. Beberapa akan dijual dan yang lain akan tetap bertahan. Saya sudah melihat Amorim dalam 15 hari pertama ini. Dia bekerja dengan baik, dia bekerja bersama tim. Saat ini jumlah pemain terlalu banyak, 33 pemain di skuad dan Mignon serta Rabiot masih belum datang. Ketika pelatih muda seperti itu datang setelah musim yang unik, Anda harus segera menyerahkan tim kepadanya dan menyatukan tim. Pemain berlebih harus dijual. Hanya dengan cara ini pelatih bisa bekerja sebaik mungkin, ungkapnya. AC Milan diperkirakan akan kembali menjelajahi bursa transfer demi memperkuat tim menurut sebuah laporan. Corriere dello Sport melaporkan bahwa rencana klub saat ini menjadi sangat jelas dengan Ruben Amorim telah secara terbuka mengakui bahwa minggu depan akan menjadi krusial. Dia memberitahu manajemen tentang pemain yang akan dijual. Hal ini tidak lepas dari performa pemain tersebut serta skuad yang dinilai terlalu gemuk. Dalam kekalahan telak 3-0 melawan Chelsea di Jakarta, Diavolo tampaknya telah menetapkan bahwa Pervis Estupinan akan pergi, tetapi baik Yunus Mus dan Yusuf Fofana juga masih mungkin hengkang. Sementara itu Samuel Ricci mendapatkan tempat di babak kedua, sementara Davide Udogu tidak dimainkan dan kemungkinan akan dipinjamkan. Milan sendiri sedang mempertimbangkan melepas Fikayo Tomori yang mendapatkan minat dari Italia dan Inggris. Kemudian Galatasaray telah mengajukan tawaran 30 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus untuk Rafael Leao, tetapi tawaran tersebut telah ditolak oleh Rossoneri karena mereka menginginkan 50 juta euro. Di sisi lain, Milan sedang mempertimbangkan nama Leandro Paredes dari Boca Junior untuk memperkuat lini tengah. Selain itu, juga ada nama Pierre-Emile Hojbjerg yang juga disukai oleh Ruben Amorim. Sedangkan untuk lini serang, Dario Osorio dari Midland bisa menjadi pilihan menarik, terlebih harganya hanya sekitar 15 hingga 20 juta euro. Xabi Alonso senang dengan cara bermain timnya saat menundukkan AC Milan di Jakarta. Alonso berbicara tentang permainan timnya dan dia tampaknya puas dengan performa anak asuhnya itu saat menggasak Rossoneri 3 gol tanpa balas. Berikut komentar sang pelatih disampaikan melalui website resmi The Blues. Itu adalah pertandingan yang hebat, kinerja baik dari semua pemain. Kami tahu kami sedang beradaptasi dengan banyak keadaan selama tur ini, tetapi ini adalah penampilan yang lengkap di stadion yang hebat dengan lapangan yang indah. Itu masalah sistemik. Hal terpenting adalah kinerja, energi dan prinsip tim.
hari ini berjalan lancar. Kombinasi, mereka tampil baik, mereka saling terhubung, kami menciptakan beberapa peluang bagus. Ini hal yang positif, tapi kami harus terus berkembang, akan menyenangkan terus seperti ini. Itulah idenya untuk sampai akhir pekan ini, dengan pertandingan hari ini dan pertandingan besok melawan Johor agar semua orang bisa mendapatkan menit bermain. Kami punya rencana untuk diikuti. Susunan pemain besok, kita sudah memutuskannya kemarin. Ungkapnya.